Sutra teratai yang menakjubkan, bab 6, memberikan peramalan. Menyeberang ke pantai seberang dan tiba pada tingkat pencerahan, episode 968. Di dalam 6 paramita, prasna disebut sebagai yang terutama. Dengan sangat tulus menjaga kesabaran, giat bersemangat dan melatih pemikiran penuh keheningan. Prinsip kebenaran dari semua sutra muncul di hadapan. Kewelasasihan dan kebijaksanaan sama-sama sempurna. Paramita menyeberangkan ke pantai seberang dan tiba pada tingkat pencerahan. Kita harus sangat bersungguh hati. Pelatihan diri adalah penuh perhatian. Setiap saat kembali ke panorama semula batin kita. Setiap hari dalam kehidupan kita, setiap hari menghadapi kondisi luar. Faktanya, kita memiliki panorama lahan batin yang indah. Kita seharusnya senantiasa kembali mengamati kembali panorama lahan batin prasna. Prasna adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan pada orang awam disebut pemikiran, pandangan, dan pemahaman. Bagi orang suci, ini disebut kebijaksanaan, yang sepenuhnya merupakan kebijaksanaan, yang murni dan tidak tercemar. Di dalam 6 paramita disebut sebagai yang terunggul. Itulah kebijaksanaan. Kita dari kehidupan tanpa awal. Kita harus sangat jelas. Kita ada bawaan lahir. Sifat hakiki yang demikian adanya. Tidak muncul, tidak lenyap. Sama dengan Buddha, tidak bertambah dan tidak berkurang. Setara dengan Buddha, sama-sama memiliki kebijaksanaan demikian. Kebijaksanaan murni tanpa noda ini. Semua orang memilikinya. Kita harus sangat percaya. Namun, kebijaksanaan kita ini sekalinya tidak hati-hati, maka sebersih tindakan gegabah akan menimbulkan 3 tanda halus. Oleh karena itu, harus sangat teliti. Sebersih ketamakan timbul, maka niat itu akan timbul. Karena kondisi menimbulkan 6 tanda kasar. Semua kondisi ini, semua masalah manusia dan benda di dunia, membuat kita tidak berhenti berbuat atau karma. Mengulanginya lagi. Bagaimana seharusnya mendengarkan Dharma Buddha? Hanyalah Dharma Buddha yang bisa menunjukkan jalan kepada kita. Bagaimana kita datang, demikian pula kita mesti kembali lagi. Sang Buddha adalah mengetahui dulu dan tersadarkan dulu. Sudah terlebih dahulu mengetahui dan tercerahkan. Beliau menaruh iba pada makhluk di 4 jenis kelahiran dalam 6 alam kelahiran. Silih berganti tanpa henti. Berharap bisa datang ke dunia tanpa henti. Menyelamatkan dan membimbing para makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Tidak hanya Pangeran Siddhartha pada 2000 tahun yang lalu. Sudah dari banyak masa kehidupan lampau, Pangeran Siddhartha masih tetap senantiasa berada di dunia. Waktu, benih sebab dan kondisi pendukung matang. Sehingga beliau datang dengan tubuh perubahan, merespon apa yang diperlukan di dunia. Di Nepal, yakni kerajaan Kapilavastu, memiliki jalinan jodoh dengan orang tua.
datang dengan tubuh perubahan. Setelah melalui 6 tahun praktek keras atau duskara carya. 5 tahun mencari jawaban, dan dalam kurun waktu perenungan yang hening mendadak tercerahkan. Segala sesuatu di dunia dan alam semesta semua kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya. Itu adalah kebenaran sejati. Itulah prinsip kebenaran. Menghayati akan kekosongan, menyadari akan keberadaan menakjubkan. Inilah ajaran prasna. Kembali lagi, segala sesuatu kembali ke prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang murni, tidak ternoda dan tidak berwujud. Ini adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Semua prinsip kebenaran, semua kembali pada lautan kebijaksanaan tercerahkan yang hakiki Sang Buddha. Artinya, beliau harus melewati proses pelatihan paling tulus, menggunakan hati yang sangat tulus, berderma atau dana paramita, bersumbangsi, memasuki kerumunan orang untuk berderma, menjalankan praktik 6 paramita dengan hati yang sepenuhnya tulus, memandang langit, bumi, manusia, dan benda sebagai satu kesatuan. Ketulusan demikian, dengan hati yang sangat tulus, masuk ke tengah orang banyak. Jika ingin masuk ke tengah orang banyak, harus menegakkan sila, menahan kesabaran, dan bersemangat. Kemudian membawanya ke dalam pelatihan pemikiran dalam keheningan, sehingga kondisi batin selalu hening dan jernih. Tekat seluas alam hampa tiada berbatas untuk kembali kepada kondisi hening dan jernih, kembali kepada alam semesta dan alam dharma. Harus dengan tekat seluas alam hampa tiada berbatas. Untuk mencapai kondisi yang demikian terbuka luas, harus melalui proses pelatihan yang sedemikian. Dengan sendirinya, setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, akan masuk ke tengah orang banyak untuk membabarkan dharma. Prinsip kebenaran dari semua sutra muncul di hadapan. Sutra adalah jalan, mampu membimbing orang banyak melangkah menuju pencerahan di jalan Bodhi, mempraktikkan dengan tindakan nyata, masuk ke tengah masyarakat. Inilah yang disebut dengan welas asih. Dan ketika kita tidak ternoda walaupun di tengah orang banyak, ini adalah kebijaksanaan yang bersih dan murni. Maka semua sutra, semua kitab sutra memuat tentang pengalaman melangkah di jalan Bodhi menuju pencerahan. Dengan melangkah di jalan Bodhisattva, maka kewelasasihan dan kebijaksanaan sama-sama sempurna. Ini disebut kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsa jenana. Inilah prasna. Akhir-akhir ini, saat ini di Hualien, Jingsitang, ada 14 negara, 170 orang lebih. Mereka pulang ke rumah batin. Di antaranya yang sangat spesial adalah Afrika. Ada 7 negara di Afrika. Mereka sedang menanam benih kebajikan. Ada juga petani kita yang bercocok tanam di Afrika. Insan suci, merekalah yang menanam atau benih di wilayah Afrika ini.
sangat bersungguh hati, juga merupakan sebab dan kondisi yang sudah matang dari Taiwan. Awalnya mereka dari Taiwan ke Afrika untuk menjalankan bisnis. Begitu niat pikiran berubah, sekarang menjalankan misi suci. Seperti contohnya Johannesburg, ada seorang relawan Wu Tungpao. Dia bersama sekelompok relawan bodhisattva lainnya bekerja sama melakukan pemberian makanan bagi anak-anak miskin. Ini dimulai dari tahun 2014. Pada saat itu, relawan Johannesburg di daerah Lion Park di pemukiman miskin tersebut memberi bantuan bahan makanan, berinteraksi, dan mengajak penduduk di sana. Ketika itu, terdapat seorang pendeta. Pendeta tersebut melihat relawan suci, sangat tulus dan bersumbasih dengan penuh cinta kasih, sehingga memberitahu mereka bahwa di sana terdapat gubuk beratap seng. Kalian bisa membagikan makanan di tempat tersebut. Insan suci berterima kasih atas arahan pendeta ini menggunakan gubuk seng itu. Kemudian karena jumlah anak yang semakin bertambah, maka berusaha keras berkomunikasi dengan kepala sekolah. Taman sekolah begitu besar. Di taman sekolah yang ditumbuhi rumput, apakah boleh membiarkan kita menanam sayur? Kepala sekolah juga merasa tanah yang ditumbuhi rumput, jika kalian ingin menanam sayur, saya akan biarkan kalian menanamnya. Mereka segera mengumpulkan semua orang tua dan relawan datang untuk menggarap tanah ini. Setelah puluhan hari, sayur-sayuran telah tumbuh. Sebidang tanah yang dipenuhi sayuran-sayuran hijau. Sayur-sayuran ini dapat disediakan sebagai makanan untuk anak-anak ini, juga dapat diberikan kepada orang-orang miskin dan menderita. Para relawan ini memiliki rasa pencapaian yang luar biasa. Mulai saat itu, mereka mampu menyediakan makanan sepanjang waktu. Lebih dari 100 orang anak dapat makan 3 kali sehari. Relawan yang menanam sayur di sini juga bertambah jumlahnya menjadi 30-an orang. Mereka menanam dengan sukacita. Lihatlah, seperti demikian. Ini semuanya membutuhkan hati untuk berdana, bersedia untuk bersumbangsi. Bahkan semua orang mengajak kelompok suku yang berbeda ini. Seperti relawan yang miskin ini, mereka memberi kekayaan batin. Mereka bisa membimbing mereka dengan penuh sukacita, sangat tekun dan bersemangat, sangat serius untuk bersumbangsi. Jadi, prinsip kebenaran dari semua sutra muncul di hadapan. Selagi prinsip kebenaran masih diajarkan, sekarang kita dapat melihatnya. Di masa ada Buddha, demikian dia memberi pengajaran, sama juga muncul di hadapan. Prinsip kebenaran muncul di hadapan, juga dapat melihatnya. Yang bisa dilihat adalah benar-benar belas asih dan kebijaksanaan sama-sama sempurna. Jadi, paramita adalah menyeberangkan ke pantai seberang, menyeberang ke pantai seberang, sampai ke tempat itu, sampai pada tujuan dari pantai sini hingga ke pantai seberang, tiba pada tingkat pencerahan. Ini adalah pengajaran di masa adanya Buddha. Para muridnya memahami dengan sepenuhnya. Setelah memahaminya dan mempraktikkan dalam tindakan nyata, dari pantai manusia awam
mengendarai prinsip kebenaran dari Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Dengan demikian, menerobos sungai Kerisauan yang tinggi ombaknya ribuan kaki. Demikian hingga di pantai seberang. Itulah tiba pada tingkat pencerahan. Ini adalah buah pencapaian yang bisa kita lihat. Ketika Buddha berada di dunia ini, Buddha memiliki hubungan dengan para muridnya. Ketika muridnya memahami Dharma, mereka mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Sehingga ketika Buddha berada di dunia ini, Buddha memberikan peramalan kepada para muridnya. Memberikan mereka janji. Semua orang sangat percaya pada Buddha yang akan memberikan mereka janji dan peramalan. Peramalan adalah suatu jenis perjanjian mengenai masa depan seseorang dan buah balasan yang akan diterima di masa depan. Semua orang percaya pada Buddha dengan tulus, meskipun ada waktu yang sangat panjang. Sebelum peramalan Sang Buddha dapat terwujud, namun mereka sangat percaya, sehingga naskah bab memberikan peramalan ini kita juga harus sangat meyakininya. Naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan, kelak akan mencapai kebudaan. Siapa yang akan mencapai kebudaan? Mogdayayana kelak akan mencapai kebudaan dengan nama Tamalapatra Candanakanda Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Vidya Carana Sampana Sugata Logavit Anutara Purusadamya Sarata Sasta Deva Manusyanam Buddha Bhagavam atau Sutta Teratai bab 6. Bab memberikan peramalan. Semua orang bisa melafalkannya. Ini adalah 10 moral kebajikan, 10 gerar dari Sang Buddha. Semua Buddha telah mencapainya. Lalu, apa nama kalpanya? Naskah atau sutra berikutnya mendeskripsikan Tamalapatra Candanakanda Tathagata serta nama negerinya dan masanya. Maka dikatakan kalpanya bernama Rati Prapurna atau penuh sukacita. Negerinya bernama Manobirama atau kegembiraan pikiran. Daratannya datar, tanahnya terbuat dari kristal dan diperagung dengan pepohonan permata. Bunga mutiara ditaburkan dan sekeliling adalah murni. Mereka yang melihat akan bersukacita atau Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Kalpanya bernama Rati Prapurna atau penuh sukacita. Negerinya bernama Manobirama atau kegembiraan pikiran. Dapat dilihat bahwa di masa mendatang, tanah ini akan membuat orang-orang bersukacita setiap hari. Kalpanya bernama Rati Prapurna atau penuh sukacita. Negerinya bernama Manobirama atau kegembiraan pikiran. Buddha menggunakan kekuatan gaib untuk memeluk, mengajar, dan membimbing para makhluk di dunia, sehingga mereka dapat menerima dengan sukacita dan meyakininya dengan tulus. Itu sebabnya kalpanya bernama Rati Prapurna atau penuh sukacita, dan negerinya bernama Manobirama atau kegembiraan pikiran. Buddha maksudnya adalah sosok Buddha ini. Buddha menggunakan kekuatan gaib untuk memeluk, karena Mogdayayana adalah yang terunggul dalam hal kekuatan batin. Sehingga di masa mendatang buah karmanya, balasan buah karmanya ketika mencapai kebudaan. Di tanah negeri ini, dia juga
menggunakan kekuatan batinnya untuk membimbing para makhluk, sehingga mereka dapat menerima dengan sukacita. Itu sebabnya kalpanya bernama Rati Parapurna atau penuh sukacita. Dan negerinya bernama Mano Pirama atau kegembiraan pikiran. Dengan menggunakan berbagai cara, agar semua makhluk dapat dipenuhi sukacita dan dengan tulus melayani orang-orang tanah di negeri itu. Datar, tanahnya terbuat dari kristal. Daratannya datar, tanahnya terbuat dari kristal. Lahan batin daripada bodhisattva tiada satu pun yang tidak rata. Sehingga negeri dari balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung dari mereka semuanya datar. Tanahnya terbuat dari kristal. Substansi dan esensinya jernih dan murni, bagaikan permata. Tanah di negeri itu benar-benar datar, benar-benar sangat lurus. Tanahnya terbuat dari kristal. Adalah menjelaskan bahwa tanah itu sangat datar. Ini adalah karena lahan batin dari para bodhisattva tiada satupun yang tidak rata. Lahan batin para bodhisattva adalah sangat rata, sehingga negeri dari balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung dari mereka semuanya datar. Kita dalam melatih jalan bodhisattva dengan cinta kasih membentangkan jalan, dibentangkan dengan sangat datar seperti ini. Kelak negeri Buddha Moggayayana adalah seperti ini. Begitu rata, begitu datar. Tanahnya terbuat dari kristal. Dengan kristal melapisi tanah. Ini adalah substansi dan esensinya jernih dan murni bagaikan permata. Kristal ini adalah permata, salah satu dari 7 mustika. Substansinya dan esensinya adalah jernih dan murni. Jika kotoran diletakkan di atas kristal, dilap saja sudah jadi sangat bersih. Berkilau menerangi segalanya. Ini adalah esensi dan substansinya jernih dan murni bagaikan permata. Jadi, masih ada di Peragung dengan pepohonan permata, bunga mutiara ditaburkan. Di Peragung dengan pepohonan permata, ikrar dan praktik untuk menuju pencerahan. Bunga mutiara ditaburkan dari langit, ditaburkan kuntum demi kuntum bunga yang terbuat dari mutiara. Di Peragung dengan pepohonan permata, dan yang sering berbuah di pohon adalah mutiara. Ketika mutiara matang, demikianlah butir per butir. Butir demi butir menggantung di untaian bunga dari mutiara ada di mana-mana. Inilah ikrar dan praktik untuk menuju pencerahan. Ikrar para bodhisattva, jalan menuju pencerahan. Ini adalah dia menapaki jalan bodhisattva ini. Jalan pencerahan dia adalah mempraktikkan dalam tindakan nyata. Karena dia melatih diri untuk waktu yang lama, melayani Buddha dalam jumlah yang banyak, masuk ke tengah orang banyak, untuk menyelamatkan para makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jadi hasil buah yang sekarang ibarat pohon permata yang berbunga dan berbuah, bagaikan mutiara ada di mana-mana. Apa yang dilakukan adalah menghasilkan buah, yaitu mutiara. Ini adalah menunjukkan ikrar untuk menuju pencerahan. Terus-menerus
membangkitkan tekad Bodhi, terus-menerus menapaki jalan Bodhisattva. Bunga mutiara ditaburkan adalah demikian adanya, terus-menerus bersumbangsi dengan agung. Sekeliling adalah murni, di mana-mana tiada kejahatan, di mana-mana melatih praktik murni, tiada satu tempat pun yang tidak menyeluruh. Sekeliling adalah murni, sangat luas, tidak hanya satu tempat, adalah tempat yang amat meluas. Sekeliling adalah murni, di mana-mana tiada kejahatan, di mana-mana melatih praktek murni, tiada satu tempat pun yang tidak menyeluruh. Selama kehidupan demi kehidupan, 8.000 Buddha, 2 juta koti Buddha pada zaman Buddha di dunia. Setelah Buddha moksa, harus tiada henti terus membina diri. Apakah saat Buddha ada di dunia, melayani para Buddha, pengajaran dari Buddha, melenyapkan semua kerisauan, niat buruk, tidak berhenti melatih praktik murni dimanapun juga, di tempat manapun adalah lahan pembinaan diri, di tempat manapun adalah murni dan jernih, memasuki tempat orang banyak dan tidak tercemari, di tempat manapun adalah tempat yang murni dan jernih. Lihatlah, insan suci memasuki tempat yang kotor, membantu orang membersihkan, betapapun kotornya, demikian tanpa rasa takut membersihkan bagi orang lain. Setelah membersihkan, begitu dilihat jadi cemerlang, lingkungan menjadi bersih. Ini haruslah punya batan yang murni. Di mana-mana melatih praktik murni, di mana-mana melatih praktik murni. Tiada satu tempat pun yang tidak menyeluruh. Di tempat manapun adalah sama. Taiwan demikian melakukan. Lihat, Afrika juga melakukan demikian. Seluruh insan suci di dunia, semuanya sama, demikian bersumbangsi, sehingga haruslah di mana-mana tiada kejahatan, di mana-mana melatih praktik murni, tiada satu tempat pun yang tidak menyeluruh, datang dan pergi, selalu berada di mana saja, dan terus bersumbangsi, maka akan mengubah tempat kotor menjadi tanah suci. Inilah ikrar Bodhisattva. Mereka yang melihat akan bersuka cita. Para makhluk yang melihatnya, tiada satu pun yang tidak bersuka cita. Mereka yang melihat akan bersuka cita. Yang terlihat oleh para makhluk, semuanya adalah tempat yang penuh sukacita. Singkat kata, kekuatan cinta kasih untuk terus bersumbangsi. Bersumbangsi, batin kita juga merasa sukacita, sebagaimana kondisi luar yang demikian buruk. Kalian bersungguh hati mensucikan. Bagaimanapun miskinnya para makhluk, asalkan kamu bersungguh hati menyadarkan diri mereka yang berkelimpahan akan sifat Buddha yang atau memang dimiliki setiap orang. Dia juga dapat mengembangkan kekuatan yang besar, menggunakan sumber daya lokal dan menyebarkan dharma di tempat itu. Inilah Bodhisattva dunia. Sehingga Buddha memberi peramalan. Beliau berharap setiap orang adalah orang yang berada pada ladang pelatihan, di mana akan diberikan peramalan. Asalkan kita senantiasa harus lebih bersungguh hati.